Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maslihah dan Bapak Bahroni, perkenankan saya mempresentasikan RPP ketiga. Tujuan pembelajaran KD 2.1.1. Dengan model problem-based learning, peserta didik dapat memiliki sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna Quran Surah Al-Ma'un. 3.1.1. Dengan metode diskusi dan mind mapping, peserta didik dapat mengartikan Quran Surah Al-Ma'un dengan benar. Selanjutnya, dengan metode diskusi dan mind mapping, peserta didik dapat menjelaskan makna kandungan Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-7 dengan benar. Yang selanjutnya, 3.1.3, dengan model problem-based learning, peserta didik dapat mencontohkan perilaku terpuji yang terkandung dalam Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-7 dengan benar. Itu tujuan yang ada di RPP ketiga, Pak. Kemudian materi pembelajarannya, arti surat Al-Ma'un, pesan pokok surah Al-Ma'un, yang keempat perilaku terpuji yang mencerminkan Quran surah Al-Ma'un. Kemudian metode pembelajarannya, pendekatan saintifik dengan model problem-based learning. Strateginya group learning, metodenya diskusi dan mind mapping. Media, alat dan bahan, PowerPoint dan video, alat, LCD, proyektor, speaker, laptop, papan tulis, kertas, dan spidol. Sumber belajarnya dari buku paket, buku pegangan siswa, dan buku pegangan guru. Kemudian Al-Quran dan terjemahannya. Kemudian LKPD yang disusun oleh tim KKG Kabupaten Temanggung dan internet. Langkah-langkah pembelajarannya ada pendahuluan, kemudian kegiatan inti dengan sintaks problem-based learning, ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, kemudian mengkomunikasikan dan mengasosiasikan. Yang terakhir adalah kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini, guru bersama murid menyimpulkan bersama-sama. Kemudian dilanjutkan refleksi. Dan guru melakukan penilaian. Sudah, Pak. Sudah, Bu Fatnur? Ya, sampun. Cukup ya? Ya, oke. Ya. Monggo Bu Dr. Maslihah dilanjutkan. Bapak. Ya. Tadi disampaikan tentang tujuan. Apakah dalam tujuan di RPP itu merupakan satu capaian yang harus disempurnakan, disukseskan pada pelaksanaan pembelajarannya? Iya, Bu. Dengan tujuan pembelajaran ini memang harus disukseskan dan diselesaikan. Oke, untuk mensukseskan itu, Ibu mempersiapkan apa saja? Ya, pertama saya mempersiapkan PowerPoint dengan materi yang sudah disusun. Kemudian ada diskusi kelompok dengan fasilitas kertas, spidol. Kemudian ada lembar LKPD-nya, Bu. Nah, sekarang apakah dalam tujuan yang dituliskan di situ harus semuanya tercapai dalam satu RPP itu? Yang saya tulis di sini, tujuan yang diselesaikan di RPP 3 itu di tujuan 3.12 dan 3.13. Untuk yang tujuan 3.1 nanti diikutkan di RPP yang kedua.
apakah di dalam RPP yang disusun itu untuk mencapai tujuan sebagaimana dituliskan itu jelas bahwa medianya nanti akan menggunakan ini untuk tujuan yang pertama, terus kemudian untuk tujuan yang ketiga dengan metode ini dan media ini, terus kemudian evaluasinya dengan ini, itu jelas atau tidak? Iya Bu, jelas. Jelas ya, jadi jangan sampai untuk pencapaian tujuan itu tidak terintegrasi dalam proses pembelajaran. Oke ya. Jadi tujuan itu harus dilaksanakan, diarah, dan cara mengarahnya itu adalah dengan menggunakan metode, media, pendekatan, terus dengan pengembangan materinya, dengan instrumen evaluasinya. Jadi semuanya sudah paket komplit kan? Sudah paket komplit lah. Ya, sudah Bu. Sudah ya. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang ketinggalan. Termasuk domain pada evaluasi pembelajarannya dengan instrumen yang lengkap di 3 domain itu ya. Jadi pastikan itu ya. Iya Bu. Oke ya. Iya. Oke. Nah sekarang Mbak Fatnur tadi menggunakan PBL. Iya Bu. Betul? Betul. Nah, menggunakan PBL itu bagaimana Mbak Fatnur ini mengintegrasikan dengan pendekatan pembelajaran saintifiknya? Ya. Jadi di awal pembelajaran itu ada acuan. Nah, pada acuan itu saya mengungkapkan pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh siswa. Pengalaman itu terkait dengan perilaku terpuji yang ada di Quran Surah Al-Ma'un. Itu di pendahuluan. Kemudian di kegiatan intinya pada saat mengamati, saya menayangkan PowerPoint berupa gambar. Nah, gambar di situ ada 2 gambar. Yang pertama gambar anak sedang memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, di situ memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Kemudian setelah itu ada diskusi. Pada diskusi itu per kelompok menuliskan hasil diskusi dari pengamatan gambar tersebut. Kemudian dipresentasikan. Nah, pas setelah selesai evaluasinya, itu setiap peserta didik diberikan soal berupa gambar yang tadi ditayangkan dan menceritakan berupa paragraf, serta menyebutkan sifat terpuji dari Quran Surah Al-Ma'un. Oke, nah sekarang di teori kan di situ untuk menghadirkan solusi dengan membubuhkan teori. Oke, membubuhkan teori ya. Apakah Mbak Fatnur itu melakukan pengembangan terhadap materi pada posisi PBL itu? Ada pengembangan teori, Bu. Kalau di buku paket itu belum ada asbabun nuzulnya. Saya kembangkan ditambah dengan asbabun nuzul. Oke, berdasarkan pada teori untuk pengembangan kognitif itu kan berarti ada 4 ya. Satu apa Mbak Fatnur? Faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Oke, ya. Oke, saya kira cukup gitu. Selamat untuk Mbak Fatnur dan saya kembalikan kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Baroni MPD. Terima kasih Bu Dr. Masliha. Kita lanjutkan ujian Al-Quran. Dibuka Al-Qurannya surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil
min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan innal ladina kafaru bi ayatillahi lahum adabun sadid wallahu azizun dzuntiqam innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi huwal Sudah cukup. sadaqallahul adzim. Coba disimak ayat kedua. Nggih, Pak? Sudah dilihat ayat kedua? Sudah. Oke. Kalau hayyul qayyum, huwal hayyul qayyum. Qayyum itu mat apa? Qayyum itu mat arit li sukun yum. Tulis sukun. Kalau mingko itu bacaan apa itu? Ayat 4. Ayat Mingko keempat belum. itu ifa hakiki, Pak. Ada berapa hurufnya? 15. 15. 15, Kalau Pak. kobe itu kobe Itu bacaan apa? kolkolah sugro, Pak. Kolkolah Kolkolah sugro sugro, ya. Kalau di ayat 4 ini ada enggak kolkolah kubro? Ada, Pak. Di Yang mana? syadid. Nah, itu kubro ya. Ya. Di syadid itu ada tanda wakof apa itu? Wakaf. Kalau wakfu aula, Pak. Maksudnya? Berhenti. Kemudian dilanjutkan lagi. Berhenti lebih baik. Lebih baik. Ya cukup Mbak Fatnur ya, bisa meninggalkan forum ini. Ya, Kita terima dengan kasih. baca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Maslihah dan Pak Bahroni. Terima kasih. Sama-sama. Selamat dan sukses. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.